lagi dengan saya. Nah, di seri Android kali ini kita akan membuat tentang apa nih? Splash screen di Android Studio. Ya, splash screen. Nah, kalau kalian tahu splash screen itu apa? Splash screen itu adalah salah satu pattern dalam Android Studio Development. Nah, splash screen sendiri ini akan diimplementasikan pada saat aplikasi dimulai atau dijalankan dengan memperlihatkan logo, brand, atau sesuatu yang menjadi tonjolan pada suatu aplikasi tersebut. Nah, biasanya nanti tampilan di depan. Nah, nggak usah lama-lama, ayo kita coba praktikkan cara membuat splash screen-nya. Oke, pertama-tama kita buka Android Studio-nya masing-masing. Lalu kita klik Create New Project. Di sini ada beberapa project template. Langsung aja kita pilih Empty Activity aja, yang ini. Lalu kita klik Next. Nah, namanya apa? Kita kasih nama misalnya Splash Screen, gitu aja ya. Lalu package name-nya terserah. Biasanya ini nama domain kalau nggak perusahaan. Lalu save location-nya, oke. Habis itu language-nya Java. Minimum SDK-nya kita pakai yang Lollipop yang 5.1 aja. Oke, lalu kita klik finish. Oke, jika proses Gradle-nya sudah berhasil, maka hasilnya seperti ini. Nah, pertama-tama yang kita harus siapkan dulu sebelum kita mulai membuat splash screen, kita siapkan terlebih dahulu asetnya atau gambar yang akan kita munculkan atau logo lah yang kita gunakan untuk membuat splash screen. Nah, di sini aku sudah nyiapin gambarnya. Nah, ini adalah contoh gambarnya. Kalau kamu mau menggunakan gambar kalian sendiri ya nggak apa-apa, monggo. Kita klik kanan, copy, lalu kita pastelkan di drawable. Di drawable, klik kanan, pastel. Lalu klik OK. Lalu logonya atau new name-nya kita ganti menjadi logo. Pokoknya jangan spasi ya. Kalaupun mau kasih nama panjang, berarti kasih underscore atau garis bawah, strip bawah kayak gini. Ya. Ini logo PNG aja, lalu kita klik refactor. Nah, akan tertambah. Ya, kayak gini akan nambah ya. Nah, yang kedua kita bikin activity baru. Di sini kita bikin activity baru bernama splash screen atau splash activity. Dengan cara di Java yang folder pertama ini kita klik kanan, lalu new, dan kita pilih yang namanya activity. Lalu kita pilih namanya empty activity. Activity name-nya kita kasih dengan nama splash activity aja ya. Lalu kita finish. Bentar, dia lagi initializing. Nah, kayak gini hasilnya. Nah, selanjutnya kita baru bikin layout-nya. Kita bikin layout-nya di sini. Kita bisa ubah constraint layout ini menjadi, nah, ini ada beberapa pilihan. Kalian bisa menggunakan ini, constraint layout, atau linear layout, atau relative layout. Tergantung kalian mau menggunakan apa. Nah, kalau di kali ini, kita akan menggunakan linear layout aja biar mudah. Linear layout. Nah, kalau di linear layout, ada satu tools yang wajib ditulis. Apa itu? Yaitu orientation. Orientation. Apa itu orientation? Orientation itu untuk berfungsi untuk kita tuh nanti isinya tuh mau arahnya kemana? Mau arahnya ke bawah atau ke samping? Kalau misalnya ke samping, berarti kamu orientasinya horizontal. Tapi kalau ke bawah, berarti vertikal. Nah, karena berhubung nanti kita rencananya mau membuat logo dan bawahnya ada progress bar di bawah logo, berarti kita menggunakan vertikal. Oke. Selanjutnya baru kita isi linear layout-nya, dalamannya ini. Dalaman linear layout ini ada gambar, berarti kita panggil gambar dengan cara image view, wrap sama max. Pilih yang mana ini? Nah, kalau width kita pilih max, height, wrap. Terus src itu digunakan untuk memanggil sebuah gambar atau file gambar.
Nah, tadi kita kan ngasihnya di drawable slash logo. Berarti kita klik aja, alias enter. Hasilnya seperti ini, lalu kita tutup. Kita lihat ini gambarnya terlalu besar. Nah, akan kita edit. Kita edit atau kita kecilkan dengan cara layout width sama layout height kita kurangin. Sekitar ya 250 dp, terus height-nya juga 250 dp. Nah, seperti gini. Kan lumayan kecil. Lalu di sini di linear layout kita kasih gravity biar gambarnya ini nyenter. Berarti kita kasih gravity center. Nah, kayak gini. Nah, kalau kalian mau gunakan relative layout, cara biar center, berarti bukan menggunakan gravity, tapi center in parent true. Oke, lanjut aja. Habis image, kita kasih progress bar biar muter. Biar ada bagus-bagusnya animasinya gitu loh. Nah, kita kasih progress bar, width-nya make parent, height-nya wrap content. Lalu kita kasih margin top biar agak jauh dikit, tapi jangan kejauhan, sekitar 20 dead pixel atau dp aja. Nanti hasilnya seperti ini. Lalu kita tutup. Nah, ini udah jadi. Udah jadi splash screen. Nah, sekarang kita akan menghilangkan header ya namanya. Header atau navbar ini? Header ya. Header yang ada di atas ini. Karena kan biasanya kalau splash screen cuma polosan, coba gambar sama loading tok atau gambar tok atau logo tok kan. Nggak ada kayak gininya. Nggak ada header kayak gini kan. Nah, maka kita akan mengeditnya di sini. Di project, lalu di themes. Nah, ini ada agak sedikit tricky. Kalau di versi Android Studio yang lama, di bawah 4.1.3, itu namanya layout.xml, langsung. Tapi kalau di yang terbaru, kayak punya saya ini, dia pakai themes. Ada satu folder themes yang isinya themes untuk yang mode apa ya, mode terang dan mode gelap. Biasanya kan ada mode gelap ya, sekarang di Android terbaru kan ada mode gelapnya ada. Nah, ada dua pilihan ini. Nah, caranya gimana? Kalau layout.xml, kalian tinggal klik aja layout.xml-nya. Namun kalau ada folder themes, kalian tinggal klik folder themes-nya aja. 2 kali, maka munculnya ini. Yang mau kita ganti yang mana? Yang ini. Dark action bar. Kita ganti dengan no action bar. Oke. Ini sebenarnya ada dua pilihan nih, ada dua pilihan. Nanti ada dua kondisi nih, ada dua kondisi. Apakah kalian nanti di main activity atau di program kalian mau diilangin atau tetap ditampilin? Nah, itu ada dua kondisi. Kalau mau tetap ditampilin, namun di splash screen-nya dikosongin atau diilangin, nah header-nya, berarti nanti di themes atau di layout ini kita bikin style baru. Ya, kita bikin style baru. Nah, untuk saat ini kita jadiin satu aja. Kita sama-samain rata, headernya ilangin. Oke? Nah, setelah itu kan nanti headernya hilang nih. Berarti bagian layout berhasil. Nah, sekarang kita edit di bagian Java, di Splash Activity. Kita mau, ketika kita buka aplikasi, nanti akan menjalankan activity Splash Activity selama 5 detik atau 4 detik. Setelah itu baru pindah activity dari activity splash ke main activity. Berarti kita nanti menggunakan intent. Nah, caranya gimana? Caranya kita tinggal bikin aja thread. Kita pakai thread. Nah, thread sama dengan new thread. Nah, new thread. Terus jangan lupa kurung kurawal, buka tutup. Lalu kita bikin public void run. Public void run. Maksudnya ketika menjalankan, lalu kita bikin try cat. Dan finally, try sleep. Sleep, kita menggunakan waktunya millisecond. Misalnya 4 detik ya, kalau 4 detik berarti 4000. Nah, kayak gini. Lalu cat-nya ketika gagal atau error,
dia ngapain? Yaitu interrupt exception spasi E ya. Habis itu kurung kurawal lagi, buka tutup, lalu E titik print stack thread. Nah, lalu finally adalah ketika sudah habis waktunya, finally ngapain? Nah, ini baru pindah activity antara splash ke main. Caranya gimana? Cara cepatnya kita kasih start activity diisi dengan intent baru, yaitu new-nya ini kecil ya. New intent dari splash activity this atau ini, koma, kemana? Kita mau tujuannya kemana? Yaitu ke main activity. Berarti main activity class. Titik koma. Nah, setelah itu baru kita finish. Kok di finish? Biar nanti tidak terjadi balik. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau kita sudah buka aplikasi, muncul splash screen, kalau kita back, jadi langsung keluar. Enggak langsung ke activity splash lagi. Gitu. Jadi kita kasih finish. Oh iya, ini jangan lupa titik koma. Nah, kayak gini. Di bawah, di luarnya thread ini, new thread ini, kita bikin, atau kita panggil thread-nya menjadi start. Berarti, thread, titik, start. Ini cara menyalakan atau memanggil thread-nya yang kita sudah buat tadi. Jangan lupa titik koma. Nah, setelah itu, jangan lupa kita ganti dulu urutannya. Nah, kalau nggak diganti urutannya, nanti otomatis splash screen-nya nggak muncul. Urutan apa? Urutan activity. Caranya kita klik project, lalu klik manifest, klik dua manifestnya, nanti keluar kayak gini. Nah, kita ganti urutannya untuk tampil. Activity mana yang tampil pertama? Untuk bagian awal ini adalah activity pertama muncul. Ya, namanya aja kategori launcher. Kayak gitu, berarti pertama kali muncul. Nah, yang ini baru pendukung-pendukungnya. Nah, kita ubah splash activity ini kita cut aja. Lalu kita pindahkan di yang awal ini, main activity. Kita pastel. Nah, nanti yang ini, yang atasnya ini, kita ganti main activity. Jadi cuma tukar tempat. Jadi, splash scan dulu, yang splash activity dulu yang akan muncul. Baru setelah itu, dia akan otomatis diintentkan atau dipindahkan dengan intent ke main activity. Nah, setelah itu baru mari kita coba. Nah, ini installnya sudah selesai, sudah sukses. Sekarang kita buka aplikasinya. Ini kita buka. Nah, nanti akan keluar splash seperti ini selama 4 detik. Nah, setelah itu dia akan berpindah ke main activity. Nah, berarti otomatis splash screen kita berhasil dijalankan. Nah, ketika kita back, dia akan langsung keluar. Nah, itu berkat ada bantuan dari finish. Kalau misalnya finish ini kita hapus, nah ketika kita buka splash screen, oke, kita tunggu dulu. Ketika kita back, nanti dia akan balik ke activity 11 lagi. Kan nggak seru ya? Nah, makanya kita kasih finish. Nah, habis itu kalau kita back, dia akan back otomatis. Alias keluar langsung. Oke, mungkin itu aja bisa aku sampaikan dari materi atau tentang splash screen activity atau splash screen, pembuatan splash screen. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jangan lupa subscribe dan like, dan jangan lupa share video ini agar berguna bagi yang lainnya. Oke, dan jangan lupa subscribe juga untuk mengikuti video lainnya. Oke, sekian dan terima kasih. Dadah.